Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Felicia Wijaya dan saya akan melanjutkan untuk video saya yang kemarin. Nah, kita akan melanjutkan dan membahas ke nextnya, yaitu jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian itu dibuat untuk mencatat transaksi-transaksi yang belum dicatat atau perlu diperbarui. Nah, penyesuaian ini dilakukan agar saldo akun mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melihat beberapa contoh transaksi untuk jurnal penyesuaian. Oh, sebelumnya saya lupa bilang bahwa ini merupakan lanjutan dari jurnal umum kita yang kemarin. Di sini kita ada laporan stok opname di mana pada hari 31 Januari telah dilakukan stok opname untuk perlengkapan. Nah, basically di sini pada tanggal 2 Januari kita telah membeli beberapa perlengkapan. Nah, pada tanggal 31 dicek lagi perlengkapannya ini sisa berapa. Jadi perlengkapannya tentu saja berkurang sehingga ada perlengkapan tersebut telah terpakai. Sehingga kita bisa lihat bahwa perlengkapan yang terpakai di sini senilai 1.050.000. Kita bisa lihat dalam 2 Januari sebelumnya kita telah memberi kopi 10, susu 10, gula 5. Sedangkan pada akhir bulan kita ngecek, oh kopi, gula, susunya ini semua telah berkurang. Artinya ada perlengkapan yang sudah terpakai. Dan kita bisa lihat perlengkapan yang terpakai di sini senilai 1.050.000. Nah, kita akan menulis di jurnal ini, kita tulis tanggalnya dulu, 31 Januari 2025, sama di bawahnya juga. Nah, kita bisa menulis di sini bahwa terjadi yang namanya beban perlengkapan. Beban perlengkapan di debit. Di mana ini tercatat di debit karena perlengkapan yang dipakai menjadi biaya operasional. Di mana ini merupakan beban dan beban selalu dicatat di debit karena mengurangi ekuitas. Senilai 1.050.000. Oke. Dan yang akan masuk di kredit adalah perlengkapan, karena perlengkapannya telah dipakai, dan perlengkapan merupakan aset, di mana aset kalau berkurang akan masuk di akun kredit, senilai 1.050.000, kurang nolnya 1. Di sini kita bisa menulis ini sebagai pemakaian perlengkapan. Begitu pula di bawahnya. Oke, kita akan lanjut ke transaksi selanjutnya yang akan pasti terjadi di 31 Januari 2025 untuk mempermudah saja agar bisa cepat. Dan ini. Mari kita lihat apa yang terjadi di transaksi selanjutnya. Nah, di sini ada memo penyesuaian sewa, di mana basically di sini pada tanggal 25 Januari 2025, perusahaan itu atau Cafe Caca telah melakukan pembayaran senilai 3 juta untuk membayar sewa untuk periode 1 Januari sampai 1 April 2025, yaitu 3 bulan. Nah, di sini perusahaan menyatakan bahwa manfaat sewa untuk 1 bulan telah digunakan untuk periode Januari 2025. Artinya selama bulan Januari, perusahaan itu sudah memakai 1 bulan manfaat sewa. Dengan demikian, beban sewa bulan Januari 1 juta telah diakui di sini. Sehingga pencatatannya akan beban sewa senilai 1 juta. Hmm. Nah, ini beban sewa ada di debit karena sewa bulan Januari itu sudah dipakai dan menjadi biaya operasional bulan ini sehingga masuk beban, dan seperti yang saya bilang tadi, beban itu mengurangi ekuitas sehingga akan masuk di debit. Dan yang akan masuk di perlengkapan adalah sewa dibayar di muka, di mana awalnya kita memiliki untuk 3 bulan, tetapi sekarang tinggal 2 bulan karena 1 bulannya telah terpakai, di mana sewa dibayar di muka juga merupakan aset dan aset kita berkurang, makanya akan masuk di kredit. Di sini untuk keterangannya kita bisa menulis ini sebagai pemakaian atau penggunaan sewa gedung selama 1 bulan. Itu pula untuk di bawahnya kita bisa menulis ini sebagai penggunaan sewa gedung 1 bulan. Oke, kita akan lanjut ke transaksi berikutnya dan saya akan langsung menulis saja tanggalnya di sini agar memudahkan nanti dan nggak memakan waktu yang banyak. Oke, mari kita lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, jadi di sini ada
laporan depresiasi peralatan, di mana basically di sini adalah uh, mesin espresso profesionalnya atau yang merupakan peralatan itu dia itu memiliki harga perolehan seharga 10 juta. Artinya itu dibeli seharga 10 juta dan dikenakan persentase depresiasi seharga 5%, di mana depresiasi ini dicatat karena peralatan sudah digunakan dalam operasional, sehingga nilai manfaatnya berkurang dari waktu ke waktu. Nah, ini berkurangnya senilai 5%, di mana 5% dari 10 juta itu 500.000. Sehingga pencatatannya akan merupakan beban penyusutan peralatan di debit karena penurunan nilai peralatan merupakan biaya operasional dan semua beban dicatat di debit karena berkurang di ekuitas senilai 500.000. Dan yang akan tercatat di kredit adalah akumulasi penyusutan peralatan, di mana akumulasi penyusutan peralatan itu merupakan akun kontra aset dan digunakan untuk mengurangi nilai aset, di mana pengurangan aset akan dicatat di kredit senilai 500.000. Di sini kita bisa lihat, bisa menulis keterangannya sebagai penyusutan peralatan. Itu pula yang di bawahnya. Kita akan lanjut di transaksi yang selanjutnya, yaitu ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ada berita acara pengakuan pendapatan dan juga kwitansi pada tanggal 20 yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2025. Nah, di sini menjelaskan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025, Cafe Caca kita telah menerima pembayaran di muka senilai 2.500.000 dari Majestic Event Organizer untuk pemesanan acara untuk tanggal 31 Januari 2025. Karena saat itu acara belum dilaksanakan, penerimaan uang tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Tapi pada tanggal 31 Januari 2025, acara telah selesai dilaksanakan dan produk juga telah diberikan. Itu berarti Cafe Caca sudah memenuhi kewajibannya, sehingga uang muka tersebut harus diakui sebagai pendapatan. Jadi kita bisa menulis pencatatannya di mana pendapatan diterima di muka karena kita setelah melakukan kewajiban kita itu akan berkurang. Di mana kalau pendapatan diterima di muka berkurang, yaitu liabilitas, akan masuk di debit senilai 2.500.000. Dan yang akan masuk di kredit adalah pendapatan karena pendapatan adalah ekuitas dan ekuitas kalau bertambah akan masuk di kredit. Ini masuk di pendapatan karena kita telah melakukan jasanya kita dan kalau kita telah melakukan jasanya kita akan masuk di pendapatan juga. Kita bisa tulis ini sebagai pengakuan pendapatan. Oke, kita akan lanjut ke transaksi berikutnya, di mana ini adalah berita acara serah terima. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pada tanggal 22 Januari, Cafe Caca ini telah menyelesaikan pekerjaan atau jasa sebesar 3 juta untuk PT Krisna yang dibuktikan dengan berita acara serah terima ini. Namun di sini transaksinya itu belum dicatat atau lupa dicatat dan pembayaran dari pelanggan belum diterima karena tidak ada bukti pembayaran dari customer. Karena jasa sudah dikerjakan, maka pendapatan sebesar 3 juta ini harus tetap diakui pada periode tersebut, meskipun uangnya belum diterima. Sehingga pencatatannya di debit akan piutang, adalah piutang. Karena perusahaan belum menerima pembayaran, sehingga pelanggan itu masih berutang kepada kita, dan piutang merupakan aset, dan kalau aset bertambah akan masuk di debit, seharga 3 juta. Dan yang akan masuk di kredit adalah pendapatan karena jasa itu sudah selesai dikerjakan dan pendapatan juga telah diperoleh dan pendapatan menambah ekuitas sehingga akan masuk dalam kredit.
Kita bisa menulis keterangannya sebagai pekerja pekerjaan untuk 22 Januari. Copy. Mari kita lanjut ke yang berikutnya, transaksi berikutnya, yaitu di sini eh, dari PT Mimi. Jadi di sini PT Mimi itu telah menerbitkan invoice tagihan air untuk periode pemakaian selama 1 sampai 31 Januari 2025 dengan total 500.000. Oke, jadi tagihan tersebut menjadi beban air untuk bulan Januari. Karena air sudah digunakan selama periode tersebut, tetapi pembayaran belum dilakukan sampai akhir bulan. Artinya kita masih mengutang kepada PT Mimi karena kita belum membayar tapi kita sudah menggunakan air air dari mereka dan tidak ada bukti pembayaran juga dari kita. Sehingga pencatatannya adalah beban air di debit karena ini merupakan biaya operasional yang harus diakui sebagai beban dan beban kalau beban itu mengurangi ekuitas dan akan masuk ke debit senilai 500.000. Ini kita bisa bikin biar ada titiknya dan lebih gampang. Dan karena kita belum membayar atau basically kita itu masih mengutang kepada PT Mimi, artinya ini kan masuk sebagai utang air atau liabilitasnya kita bertambah sehingga akan masuk di kredit senilai 500.000. Ini kita akan tulis sebagai utang air. Oke. Dan yang terakhir, untuk transaksi yang terakhir, mari kita lihat transaksi apa yang terjadi di sini. Jadi di sini ada laporan kehadiran karyawan, di mana berdasarkan laporan kehadiran karyawan pada periode 1 sampai 31 Januari 2025 ini, karyawan kita Vivi ini telah bekerja selama 31 hari. Dengan demikian, mereka tentunya berhak dong mendapatkan gaji. Namun akhir bulan ini, namun akhir bulan senilai total per karyawan 2 juta sehingga totalnya adalah 4 juta belum dibayarkan karena belum ada bukti pembayaran dari kita kepada karyawan kita tersebut. Sehingga pencatatannya akan menjadi beban gaji. Karena ini juga merupakan biaya operasional sehingga akan diakuin sebagai beban. Dan ini mengurangi ekuitas sehingga kalau ekuitas berkurang akan masuk di debit senilai 4 juta total. Dan karena kita belum membayar karyawan kita, artinya kita masih memiliki kewajiban kepada pihak karyawannya kita, sehingga itu akan masuk di utang gaji, di mana ini adalah liabilitas, dan di mana kalau liabilitas bertambah, mereka akan masuk di kredit. Untuk keterangannya, kita bisa menulis ini sebagai upah karyawan. Maaf. Dan untuk merekap semua akun yang telah dipakai di jurnalnya kita ini, kita bisa menurunkannya langsung saja kayak gini. Dan berikut cara membuat jurnal penyesuaian. Dan kita akan melanjutkan ke buku besar yang telah disesuaikan dan juga neraca saldo yang telah disesuaikan. Jadi buku besar itu mengelompokkan transaksi berdasarkan akun dan neraca saldo. Yang telah disesuaikan adalah daftar semua akun dan saldonya setelah jurnal penyesuaian dimasukkan. Ini berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan yang lebih akurat. Jadi tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya mengajarkan kalian. Berikut adalah jurnal umum yang telah kita lakukan tadi di jurnal penyesuaiannya. Nah, karena jurnal umumnya telah terupdate dengan beberapa transaksi atau penambahan transaksi baru, kita juga harus mengupdate ini ke dalam buku besar kita. Caranya adalah mengambil salah satu pivot table-nya kita, pergi ke pivot table analyze, dan kita mengganti data source-nya. Karena data source-nya tadi cuman sampai nggak sampai yang baru kita lakukan tadi, sehingga kita ganti ke sampai selesai ini, sampai paling bawah. Di sini kan tadi sampai kolom 26. Kita ganti ini ke kolom 38 sampai bawah, sampai selesai jurnalnya semua. Oke. Habis itu kita tinggal refresh.
Nah, ini agar lebih bagus lagi, kita ganti ke accounting. Nah, kita juga harus melakukan yang serupa kepada akun-akun yang lain, tetapi kalau kita mengupdate satu-satu, tentunya akan capek. Sehingga solusi yang saya tawarkan dan menurutku lebih efisien adalah kita hapus semua pivot. Kita menghapus semua pivot table yang kita lakukan tadi. Dan kita tinggal mengcopy paste aja pivot table yang telah kita update tadi dan menulis ke satu-satu dan menggantinya ke satu-satu akun yang telah dilakukan. Kita copy paste lagi, habis piutang kita ke perlengkapan dan habis perlengkapan kita ke peralatan dan habis peralatan kita tinggal ke sewa dibayar di muka. Kita lanjut lagi. Habis sewa dibayar di muka, kita ada hutang. Kita copy lagi di sini. Habis hutang kita ada pendapatan. Habis pendapatan kita ada modal. Nah, mungkin aku lanjutnya taruh di sini lagi ya biar agak ke bawahan. Habis modal kita lanjut ke pendapatan. Sebentar, maaf. Kita lanjut lagi. Habis pendapatan kita ada beban listrik. Kita lanjut lagi. Habis oh, habis beban listrik kita ada dividen. Kita lanjut lagi, habis dividen kita ada beban perlengkapan. Habis beban perlengkapan kita ada beban sewa. Habis beban sewa kita ada beban penyusutan peralatan. Habis itu next kita ada akumulasi penyusutan peralatan. Next kita ada beban air. Next kita ada utang air. Next kita ada beban gaji dan next kita ada utang gaji. Oke, sekian dari buku besar yang telah disesuaikan. Nah, karena kita udah mengupdate buku besar kita, tentu saja neraca saldonya juga harus diupdate dong dengan transaksi-transaksi yang kita baru masukkan. Caranya hampir mirip, kita ke pivot table analyze-nya, kita ganti data source-nya ke data yang telah kita lakukan tadi sampai kolom 38. Habis itu kita tinggal merefresh dan sudah tercatat semua. Mungkin kalau hmm, kita tinggal melihat apakah ini balance apa enggak. Kayak gini. Sem- Dan akun debit dan kreditnya kita balance. Artinya neraca saldonya kita pasti benar. Selanjutnya, kita akan belajar cara membuat laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi merupakan salah satu dari laporan keuangan yang merangkum pendapatan dan beban dan juga rugi bersih yang diterima suatu perusahaan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buat laporan laba ruginya. Kita bisa membuat ini di samping neraca saldonya. Kita bisa tulis nama perusahaan kita. Terus kita akan menulis bahwa ini merupakan laporan
Laba rugi periode Januari 2025. Kita bisa double tap di atas dan kita bisa taruh di tengah. Oke, selanjutnya laporan laba rugi ini menghitung laba bersih yang diterima suatu perusahaan. Artinya ini pendapatan kurang beban. Jadi kita bisa tulis di sini pendapatan di mana pendapatan kita di dalam neraca saldo hanya di pendapatan yang di sini yang 302. Dan kita bisa menulis rumus untuk menginput harganya atau value-nya. Kita bisa menggunakan rumus yang disebut sebagai sum if. Jadi, dari semua tabel yang ada di sini, jika jika ada pendapatan, maka tambahkanlah jumlah debit semua. Nah, tapi kan di beberapa akun nggak semua akun nominalnya itu ada di debit, ada yang ada di kredit. Jadi kalau kita cuman kayak gini hasilnya hanya nol. Jadi kita harus menambahkan rumusnya menggunakan rumus yang sama, sum if dari semua tabel di sini, jika ada pendapatan, maka tambahkanlah kredit. Sehingga kita akan dapat rumus kita. Untuk membuatnya lebih bagus, kita bisa mengganti ini sebagai accounting. Oke. Dan kita bisa menulis. Karena di sini pendapatan kita cuma satu saja, kita langsung tulis saja total pendapatan. Yaitu sama dengan ini. Selanjutnya, kita akan mencatat beban yang terjadi. Kita juga akan menggunakan rumus yang sama. Cuman kalau di sini, seperti yang bisa dilihat, kita memiliki begitu banyak beban. Mulai dari perlengkapan, sewa, penyusutan, beban gaji, beban air, dan lain sebagainya. Dan oleh sebab itu, untuk mempermudah, kita bisa menggunakan mengotak-atik rumusnya menggunakan string. Jadi di tiap angka yang telah kita buat, kita menggunakan kata dolar ini yang menandakan bahwa ini merupakan string. Jadi ini tidak akan terganti-ganti jika kita menggunakannya di akun lain. Kita menggunakan tanda dolar ini di di semua data. Maaf, saya bingung mencari dolarnya. Kecuali di data aku, kecuali yang di data akunnya kita nggak menambahin itu di dolar. Hmm, dolar, oh, dolar, dolar, maaf, dolar. Sekian untuk rumusnya. Dan di sini kita tinggal nulis beban-beban apa aja yang terjadi, mulai dari beban listrik, dan kita tinggal mengcopy rumus dari sini. Dan kita bisa melihat bahwa sesuai, yaitu 1 juta. Kita tinggal menambahkan semua beban yang terjadi, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan, beban air, beban
sini kita ada beban 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita juga di sini ada 6 beban. Double tap di atas dan kita tinggal menurunkan aja rumusnya seperti ini. Kita tinggal tulis di sini total beban, yaitu semua beban ditambahkan menggunakan rumus sum. Dan kita bisa tulis di sini sebagai laba bersih pendapatan dikurangin dengan total beban kita, yaitu 5.450.000. Sekian adalah laba bersih untuk periode Januari 2025. Dan untuk mempercantik kita bisa menggunakan outside border. Kita bisa ini pakai all border. Dan kita bisa mewarnainya juga biar lebih keren. Ini kita bisa merge aja. Di merge. Merge. Oke, jadi sekian untuk laporan laba rugi dari saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan laba ditahan, di mana itu merupakan salah satu laporan keuangan juga yang menunjukkan perubahan saldo laba ditahan selama periode tertentu. Tanpa berlama-lama lagi, uh, biarkan saya mengajar kalian cara membuat laporan laba ditahan. Kita bisa menulisnya di sini. Kita mungkin bisa ikutin ini aja biar tidak memakan waktu yang banyak. Kita tinggal ganti ini menjadi laporan laba ditahan. Jadi cara membuat laporan laba ditahan adalah pertama-tama kita mencatat dulu saldo awal laba ditahan. Kita bisa mencarinya di neraca saldo kita, tetapi seperti yang kalian lihat, kita masih belum memiliki saldo awal laba ditahan di sini. Sehingga kita bisa menulis di sini sebagai 0 dan kita bisa ganti ini ke accounting saja. Dan kita akan menambahkan itu saldo awal laba ditahan kita dengan laba bersih kita. Dan untuk kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu, maaf, kita tinggal catat aja bahwa laba bersih kita tadi adalah 5.450.000. Selanjutnya, harus mencatat uh, kita harus mencatat apa saja yang bisa mengurangi modal kita, yaitu beban atau prive. Kita tinggal cari saja beban dan prive di sini, tetapi di dalam neraca saldo kita cuma memiliki dividen. Jadi kita bisa tulis di sini sebagai dividen. Dan kita bisa menggunakan rumus yang sama untuk menulis jumlahnya, yaitu dividen, yaitu saldo 1 juta. Sehingga saldo akhir laba ditahan adalah laba bersih ditambah saldo awal laba ditahan dikurangi dengan dividen kita. Maaf, aku salah rumus di sini, seharusnya ditambah.
ditambah ini dikurangi dengan 1 juta sama dengan 4.450.000. Berikut untuk laporan laba ditahan kita, dan untuk memperbagus kita bisa menggunakan all border. Dan sekian untuk laporan laba ditahan. Selanjutnya, saya akan lanjut menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan itu merupakan laporan yang menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas pada satu waktu tertentu. Oke, kita langsung aja membuat laporan posisi keuangan kita. Seperti biasa, agar gampang, yang ini kita tinggal copy paste saja dan mengganti laporan laba ditahannya sebagai laporan posisi keuangan. Yang pertama, kita akan menuliskan aset. Kita akan menuliskan aset. Kita akan menuliskan akun apa-apa saja yang termasuk aset, yaitu kas, piutang, perlengkapan, peralatan, jangan lupa akumulasi penyusutan peralatannya, dan juga sewa di muka. Untuk nominalnya, kita akan menggunakan rumus sum if yang tadi kita lakukan, dan agar tidak merepotkan, kita langsung copy paste saja. Tapi di sini kita klik rumusnya dulu, karena yang terpakai itu yaitu box di kosong ini. Kita harus memindahkannya agar nominal yang ditunjukkan adalah nominal dari akun kas tersebut. Maaf. Dan kita akan tinggal membawakan aja. Untuk di bagian peralatan, karena peralatannya mengalami penyusutan sehingganya nilainya tidak sama seperti harga yang kita beli. Akan ada pengurangan nilai dari peralatan tersebut, sehingga kita harus menguranginya dengan penyusutannya dulu. Kita copy paste rumusnya. Kita pencet rumusnya, jangan lupa menaruh posisinya di posisi peralatan. Begitu pula dengan akumulasi penyusutan peralatan. Ini kita akan menggunakan rumus yang sama. Sehingga kita telah menyelesaikan menulis semua akun-akun aset beserta dengan nominalnya. Selanjutnya kita akan menambahkan semua dan menulis ini sebagai total aset. Kita akan menggunakan rumus penjumlahan yaitu sum, dan sama dengan. Mari kita cek lagi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Oh ya guys, maaf aku lupa. Tadi kan aku udah bilang harus dikurangkan dulu peralatannya dengan akumulasi penyusutannya. Sehingga total aset adalah 28.950.000. Selanjutnya kita akan lanjut menuliskan liabilitas beserta akun-akunnya. Nah, akun-akun apa aja yang masuk total liabilitas? Salah satunya adalah utang, pendapatan diterima di muka, utang air, dan utang gaji. Kita akan menggunakan rumus yang sama yang kita lakukan di atas tadi. Kita tinggal copy paste saja, pencet rumusnya, dan menaruh posisinya di utang ini, sehingga akan menunjukkan nominal di utang, yaitu 0. Dan kita tinggal menurunkan rumus ini ke akun-akun yang lainnya. Habis itu kita tinggal menulis total liabilitas. Dan sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan rumus sum penjumlahan. Selanjutnya kita akan menulis ekuitas beserta akun-akun yang termasuk dalam ekuitas, yaitu modal. Dan mari kita gunakan rumus yang sama. Jangan lupa menekan, maaf, seharusnya menggunakan rumus yang di sini. Dan kita langsung aja ambil saldo akhir laba ditahan.
yaitu 4.450.000. Kita tulis manual saja. Gunakan ini dan account. Dan kita akan menulis ini sebagai total ekuitas. Kan penjumlahan dari modal dan saldo akhir laba ditahan. Dan untuk mengecek apakah sudah balance, di sini kita tinggal menambahkan total liabilitas plus ekuitas sama dengan tambah dengan total ekuitas itu 28.950.000, which is ini sama dengan total aset kita. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa laporan posisi keuangannya kita balance. Kita akan menggunakan border biar lebih rapi, guys. Outside border. Sekian untuk laporan posisi keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai laporan arus kas, di mana laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menjanjikan informasi atau mencatat mengenai penerimaan atau pengeluaran kas suatu perusahaan atau organisasi dalam satu periode tertentu, di mana laporan ini mengklasifikasikan arus kas menjadi 3 aktivitas utama, yaitu operasional, investasi, dan juga pendanaan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita buat laporan arus kas. Seperti biasa, saya akan mengambil dari sini dan hanya mengganti di sini menjadi laporan arus kas. Nah, habis itu kita balik ke buku besar kita, ke akun kas, di mana kita akan mengklasifikasikan tiap transaksi uh, menjadi aktivitas apa. Contohnya, misalnya satu pendanaan, beban, ataupun pendapatan. Penyetoran modal merupakan suatu pendanaan kepada perusahaan sehingga kita akan singkat ini menjadi D untuk pendanaan. Selanjutnya kita membeli perlengkapan. Kita membeli perlengkapan menggunakan kas sehingga kas kita berkurang dan ini merupakan suatu beban atau yang akan kita singkat sebagai B. Untuk pendapatan kopi kita menerima duit dari orang untuk pendapatan yang telah kita lakukan sehingga kita akan menulis sebagai B. Dan seperti biasa beban listrik Januari merupakan beban atau B. Pelunasan piutang artinya orang telah membayar kepada kita sehingga kita telah menerima kas baru sehingga ini disebut sebagai pendapatan atau P. Untuk pelunasan utang artinya kita telah membayar kepada orang, kita telah menyelesaikan utang kita sehingga kas kita akan berkurang di mana ini termasuk sebagai beban. Selanjutnya pendapatan diterima di muka untuk tanggal 30 sama seperti kendaraan ini merupakan pendapatan gitu P. Selanjutnya ini beban sewa untuk 3 bulan. Seperti biasa ini adalah B. Dan pembagian dividen akan termasuk di bagian pendanaan. Karena dividen ini mengurangi modal kita. Habis itu kita langsung lanjut aja ke laporan arus kas kita. Yang pertama-tama kita akan tulis arus kas dari kegiatan operasional. Kita double tap di atas. Dan kita akan tulis kita akan mencatat di sini kas pendapatan dan juga kas beban. Di mana kita akan menggunakan rumus yang telah biasanya kita pakai, yaitu sum if dari semua data di sini jika, maaf pakai ini, jika ada kata P huruf besar, maka jumlahkanlah di debit karena pendapatan kita menerima kas sehingga akan bertambah karena kas merupakan aset dan aset bertambah di debit. Di sini sudah ada angkanya. Oke, lanjut untuk beban kita akan menggunakan rumus yang sama yaitu sum if dari semua data di sini jika ada B atau beban maka tambahkanlah dia. Maaf.
Maka tambahkanlah semua yang di kredit yang ada huruf bebannya ini. Karena eh, saat kita memiliki beban, kita membayar itu menggunakan kas. Dan kas kalau berkurang akan masuk di kredit karena itu merupakan aset. Maaf, ini nggak terselesai ininya. Kita lanjut di... Ah, jumlahkanlah sum of credit di sini. Oke. Di sini kita akan tulis kas neto ataukah kas dari hasil pendapatan dikurangi beban. Ini dikurang dengan ini, yaitu minus ya guys. Sini kita bisa tulis accounting agar lebih enak untuk dipandang. Selanjutnya kita akan menulis arus kas dari kegiatan investasi. Dimana kalau kita lihat dari jurnal umum kita sendiri dan dari tanda yang kita kerja, belum ada kegiatan investasi di perusahaan ini. Sehingga kita akan mengskip ini dan langsung aja lanjut di arus kas dari kegiatan pendanaan. Dimana arus kas kegiatan pendanaan kan diambil dari modal kita seperti biasa menggunakan rumus yang sama yaitu sum if dari sini. Jika ada tulisan P, eh, jika ada tulisan D yaitu pendanaan, maka tambahkanlah semua yang di debit. Kenapa di debit? Karena modal kan bertambah di debit. Modal kalau kita menaruh modal artinya kas kita bertambah di debit. Selanjutnya kita akan tulis dividen. Dividen kan ada di kredit, sehingga kita akan menulis sama seperti tadi, cuman menjumlahkan yang ada di kredit. Karena dividen mengurangi modal, sehingga itu mengurangi ekuitas dan ada di kredit. Oke, seperti biasa, jika ada D, maka maka jumlahkanlah semua yang di kredit. Kita akan lanjut dengan kas awal, tapi karena di sini kita nggak memiliki data dari kas-kas sebelumnya, kita akan menaruhnya sebagai kosong. Dan untuk kas akhir, oke, di sini kita jangan lupa kurang dulu ya guys. Modal kita dikurangin dengan dividen. Untuk kas akhir adalah arus kas dari kegiatan pendanaan ditambah dengan pengurangan dari arus kas dari kegiatan operasional. Ditambah dengan kas neto kita, yaitu 13.500.000 sama seperti kas kita di akun yang ada di neraca saldo sehingga ini sudah pasti benar. Kita menambahin border untuk buat ini menjadi lebih bagus lagi. Dan bisa highlight juga. Oke, sekian dari saya cara membuat jurnal penyesuaian neraca saldo dan buku besar yang telah disesuaikan. Begitu pula dengan seluruh laporan keuangan ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk membuat laporan keuangan dan akuntansi semua sendiri. Sekian dan terima kasih.